Halo Ibu Guru, perkenalkan nama saya Ani Putu Adilia Kenapatmarini, absen 34 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep skalar dan vektor. Apakah yang dimaksud dengan skalar dan vektor? Skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan besarannya saja dan tidak bergantung kepada arah. Sedangkan vektor merupakan besaran yang memiliki panjang dan memiliki arah. Contoh sederhana dari vektor yaitu sebuah utas garis memiliki panjang tertentu. Karena titik pangkal P dan titik ujung Q, maka vektor tersebut disebut vektor PQ, seperti pada gambar di bawah berikut. Notasi pada vektor. Yang pertama, huruf kecil yang dicetak tebal seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Contohnya, vektor PQ yang ditulis sebagai vektor A, seperti pada gambar di bawah berikut. Yang kedua, huruf kecil yang di atasnya diberikan tanda panah, contohnya vektor PQ ditulis vektor A. Lalu ada ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu sebagai berikut. Vektor V sama dengan dalam kurung vektor V1, vektor V2, vektor V3, vektor V4, dan seterusnya sampai vektor Vn. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Lalu vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Operasi pada vektor. Yang pertama, kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan vektor V disebut sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Vektor U sama dengan vektor V, tapi vektor U tidak sama dengan vektor W, dan vektor V tidak sama dengan vektor W. Lalu yang kedua, ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu aturan pada segitiga. Yang kedua, ada aturan pada jajar genjang. Sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, sifat komutatif, yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W. Yang ketiga, berisi unsur identitas, yaitu vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Lalu vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Vektor 0 merupakan vektor yang memiliki panjang 0, satuan, dan arahnya tak tertentu. Yang keempat, memiliki inverse, yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0. Dengan vektor V, lawan dari vektor U adalah vektor U dan ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Yang ketiga, ada pengurangan vektor. Vektor AB dikurang vektor AC sama dengan vektor CB. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Segitiga pengurangan pada vektor dapat dilihat pada gambar di samping. Yang keempat, perkalian vektor dengan bilangan real. Yang pertama, M vektor V searah dengan vektor V jika M lebih dari 0. Yang kedua, M vektor V berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. Yang ketiga, M vektor V vektor 0 jika M kurang sama dengan 0. Lalu yang terakhir, sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, dalam kurung M ditambah N, vektor U
sama dengan M vektor U ditambah N vektor U. Yang kedua, M dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan M vektor U ditambah M vektor V. Yang ketiga, dalam kurung Mn vektor U sama dengan M dalam kurung N vektor U. Yang keempat, 1 vektor U sama dengan vektor U. Baik, sekian penjelasan mengenai konsep skalar dan vektor dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.